Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang bentuk aljabar. Nah, di sini bentuk aljabar adalah salah satu bentuk bilangan matematika yang disertai dengan variabel tertentu. Nah, di sini contohnya Adi membeli 5 permen lebih banyak dari permen Edi. Nah, di sini misalkan permen Edi itu kita misalkan X. Nah, maka banyaknya permen Adi adalah kalau kita tulis dalam bentuk aljabar, bentuknya menjadi X ditambah 5. Nah, bentuk X ditambah 5 ini merupakan bentuk aljabar karena di dalamnya memuat variabel. Nah, untuk berikutnya unsur-unsur aljabar. Untuk unsur-unsur aljabar itu terdiri dari variabel, koefisien, dan konstanta. Nah, sekarang kita lihat dari 4x ditambah 5y dikurang 6. Kita tentukan variabelnya. Nah, yang pertama kita akan tentukan variabel. Nah, variabel itu apa? Variabel itu adalah biasanya dia disimbolkan dari huruf A sampai dengan Z. Nah, tapi sekarang kita lihat di sini ada huruf apa saja? Ada X dan Y. Nah, maka variabelnya X dan Y. Kemudian unsur yang kedua di sana biasanya dalam bentuk aljabar ada yang namanya koefisien. Nah, koefisien adalah faktor dari variabel X. Nah, faktor dari variabel X adalah 4. Maka koefisien X sama dengan 4 dan koefisien Y sama dengan 5. Nah, yang terakhir adalah konstanta. Nah, untuk konstanta adalah dia memuat bilangan sendiri, dia tanpa ada variabel. Nah, berarti dia adalah yang ini. Dia tanpa ada variabelnya, berarti konstantanya adalah negatif 6. Untuk menentukan banyak suku pada bentuk aljabar, kita perhatikan contoh yang berikut. Yang pertama adalah di sini 1. Yang pertama adalah 4xy. Walaupun dia variabelnya ada 2, tapi ini merupakan bentuknya satu suku. Ini satu suku. Contoh yang kedua adalah 6x ditambah 5y. Nah, ini terdiri dari 2 suku. Nah, suku itu dipisahkan oleh tanda operasi bilangan, boleh tambah, boleh kurang. Nah, karena ini dipisahkan oleh tanda tambah, maka ini terdiri dari 2 suku. Suku yang pertama adalah 6x, suku kedua adalah 5y. Berarti ini terdiri dari 2 suku, yaitu 6x dan 5y. Untuk soal yang ketiga, ini sukunya ada 1, 2, 3. Berarti 3 suku. Nah, itu yaitu apa saja? 8x, negatif 2y, dan 4. Nah, kemudian yang keempat nih, contohnya ini ada berapa suku? 1, 2, 3, 4. Nah, berarti di sini ada 4 suku. Nah, sukunya apa saja? 68x, kemudian negatif 2xy, kemudian ini kalau ada tandanya positif tidak usah ditulis lagi, langsung saja 6y, dan yang terakhir adalah negatif 8z. Nah, seperti itu. Untuk menentukan suku yang sejenis, itu kita harus lihat variabelnya. Ketika variabelnya sama, maka suku-sukunya itu sejenis. Contoh yang pertama di sini adalah 4x ditambah 5y dikurang 2x ditambah 5. Nah, ini kita tentukan ini ada berapa suku? 4x, kemudian 5y, kemudian negatif 2x ditambah 5. Ini ada 4 suku. Nah, sekarang kita tentukan suku yang sejenis. Tadi kan suku yang sejenis itu adalah yang variabelnya sama. Di sini yang variabelnya sama adalah x dengan x.
Nah, maka suku yang sejenis adalah 4x dan negatif 2x. Nah, kemudian untuk soal yang kedua. Soal yang kedua ini kita pisahkan dulu antar sukunya. Nah, di sini ada 5x kuadrat, 2y, negatif 4x, dan positif 6y. Nah, sekarang kita cari suku yang sejenis. Nah, di sini ada x kuadrat dengan x. Apakah dia sejenis? Tidak. Kenapa tidak? Karena koefisiennya yang satu x kuadrat, yang satu x. Nah, untuk yang y dengan y ini sejenis. Berarti karena dia tidak ada pangkat juga, ini hanya pangkatnya 1. Nah, berarti suku yang sejenis untuk soal yang nomor 2 adalah yang 2y dan 6y. Nah, kemudian untuk yang nomor 3 di sini kita lihat ada 5y kuadrat, negatif 2x kuadrat, positif 2y kuadrat, dan positif 8x kuadrat. Nah, di sini yang sejenis adalah y kuadrat dengan y kuadrat. Maka yang suku yang pertama dengan suku yang ketiga dia sejenis, berarti 5y kuadrat dan 2y kuadrat. Kemudian ada lagi x kuadrat dengan x kuadrat sejenis, berarti yang ini sejenis dengan yang kedua, sejenis dengan yang keempat, berarti negatif 2x kuadrat dan 8x kuadrat.